Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jika berbicara tentang Australia, pasti ada yang benak kita itu adalah biaya hidup yang mahal, apartemen yang mahal, transportasi mahal. Bagaimana jadinya jika aku ke sana cuma menghabiskan 3 juta aja di minggu pertama? Oke, mau tahu kisahnya? Jangan kemana-mana, don't go anywhere. Oke, pada video sebelumnya aku sudah menjelaskan banyak tentang cara untuk mendapatkan visa work and holiday ke Australia. Aku juga menjelaskan tentang rincian biayanya. Step-step untuk mendapatkan visanya sudah aku jelaskan di videoku yang sebelumnya. Nah, khusus di video ini aku akan membahas tentang berapa sih biaya hidup kalian di sana selama 1 minggu. Dan bagaimana ceritanya, aku di sana cuma menghabiskan 3 juta aja di minggu pertama. Oke, begini ceritanya. Ketika aku berangkat ke Australia, aku berangkat itu pada tanggal 6 November 2017. Dan tiketnya sudah aku beli jauh-jauh hari sebelum aku berangkat ke Australia. Nah, jadi harga tiketnya ini tidak dimasuk bekalku ke sana karena harga tiket ini sudah aku jelaskan di videoku yang sebelumnya, yaitu cara untuk mendapatkan visa serta biayanya. Seminggu sebelum aku berangkat ke sana, aku punya sisa tabungan. Di tabunganku itu sekitar 15 juta dan aku tarik semua uang ini dan aku tukarkan ke dolar Australia. Dan aku bawa semua uang ini untuk ke sana. Seminggu sebelum aku berangkat, aku juga menghubungi salah satu temanku yang udah duluan di sana dan meminta bantuan untuk mencarikan apartemen yang murah serta meminta bantuan untuk menjemput nanti ketika aku sampai di airport. Oke, singkat cerita, aku sudah sampai di airport dan temanku yang menjemput dan aku diantar ke apartemen yang sudah dia carikan. Nah, kebetulan yang punya apartemen ini adalah orang Indonesia. Di apartemen ini terdiri dari 2 kamar. Satu kamar untuk ownernya sendiri dan satu kamarnya lagi disewakan untuk orang lain. Nah, di kamar disinilah aku tinggal bersama 3 orang lainnya, semuanya orang Indonesia. Dan kita tidur di kasur tingkat. Biaya untuk tinggal di apartemen ini itu 1.400.000 per minggunya. Dan kita juga diwajibkan untuk membayar uang deposit itu sebesar 2.800.000, itu deposit untuk 2 minggu. Dan uang ini nggak akan hilang karena ketika kalian pindah, uang ini bisa dikembalikan lagi. Setelah aku menaruh barangnya di apartemen, aku dan temanku memutuskan untuk keluar untuk membeli SIM card, kartu transportasi, serta stok makanan untuk 1 minggu. Oke, yang pertama aku membeli SIM card. SIM card ini harganya $45 dan kalian dapat 50 GB internet. Kalian juga dapat free nelponan SMS ke semua nomor di Australia dan kita juga dapat 100 menit international call jika kalian ingin menelpon ke Indonesia. Oke, kemudian aku bergegas untuk membeli kartu transportasi. Ini kartu transportasinya namanya Opal Card. Kartunya ini gratis, cuman kita harus mengisi saldo sesuai yang kita mau. Nah, karena aku baru di sana, aku cuma mengisi sekitar $20 atau 200.000 aja. Dan nantinya aku gampang untuk pergi kemana-mana, memakai bus, memakai kereta, atau memakai ferry. Oke, berikutnya aku ke supermarket dan membeli stok makanan untuk 1 minggu. Dan inilah daftar makanan yang aku beli. Kira-kira aku menghabiskan sekitar $35 untuk membeli makanan ini. Dan ini kira-kira cukup untuk 1 minggu ke depan. Oke, setelah semuanya terbeli dan aku kembali pulang ke apartemen dan istirahat. Dan besoknya aku baru mulai melamar pekerjaan. Banyak sekali website yang bisa kita gunakan untuk melamar pekerjaan. Salah satunya itu namanya Gumtree, Seek, dan Indeed. Dan ada juga grup Facebook itu namanya The Rock Indonesia sama WHV Indonesia. Di sini khusus untuk orang-orang Indonesia yang meng-share info pekerjaan. Aku manfaatkan semua
website dan grup ini untuk melamar pekerjaan. Oke, seharian penuh aku manfaatkan waktu untuk melamar pekerjaan, mengirim email dan mengirim pesan ke orang-orang yang mengepost informasi pekerjaan di sana. Dan di hari berikutnya sambil menunggu interview, aku sempatkan jalan-jalan juga di sekitaran kota Sydney, yaitu di Opera House sama di Harbour Bridge. Dan aku juga berkeliling di jalan-jalan di sekitaran kota Sydney. Dan beruntungnya setelah 3 hari menunggu, ada restoran Vietnam yang menelpon untuk bekerja langsung di sore harinya. Aku diminta bekerja dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, di sekitar 6 jam. Dan per jamnya itu aku dibayar sebanyak 160.000 per jam. Jadi total selama 4 hari kerja di sana, aku bisa mengantongi kira-kira 3.840.000. Dan biaya ini aku pikir cukup untuk biaya hidupku di minggu berikutnya. Tapi sayangnya aku di sini cuma bekerja 1 minggu karena jam kerjanya yang sedikit dan gajinya juga nggak terlalu banyak. Dan akhirnya aku memutuskan untuk tetap mencari pekerjaan yang baru yang lebih menjanjikan. Karena pada umumnya teman-temanku yang satu kamar itu dia bisa mendapatkan gaji lebih dari itu selama per minggunya. Jadi aku tetap usaha untuk mencari pekerjaan baru. Dan pada akhirnya aku menemukan salah satu restoran, lokasinya juga di pinggiran kota. Mereka menawarkan jam kerja yang lebih panjang, yaitu 10 jam per hari dengan total kerja selama 6 hari seminggu. Nah, dari sinilah aku memutuskan untuk pindah ke restoran yang baru ini. Dan untuk ceritanya aku akan bahas di video berikutnya mengenai apa sih pekerjaannya, gajinya berapa, serta aku juga akan kasih tips bagaimana cara untuk mendapatkan second job. Jadi kalian punya 2 pekerjaan dan jam kerja kalian akan bertambah dan penghasilan per bulannya juga akan bertambah. Oke guys, jadi sekianlah informasiku tentang bekerja di Australia. Cuman menghabiskan 3 juta aja di minggu pertama, dan sisa uang yang aku bawa ke sana aku tabungkan kembali karena sudah nggak dipakai lagi. Dan saranku juga untuk kalian yang mau ke Australia, usahakan jangan bawa uang yang pas 3 juta karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sana. Aku cuma beruntung aja 3 hari di sana sudah langsung mendapatkan pekerjaan. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian suka, tolong kasih like, komen, dan tolong subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa lagi di videoku yang berikutnya. Sampai jumpa guys, bye bye.